Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo internet, aku Aditya Gunawan. Dah gitu aja. Di dalam video ini kita akan membahas tentang perbankan syariah. Fokusnya itu tentang kenapa kalian ini semua harus menabung di bank syariah gitu. Nah, ini aku kasih kalian kelebihan dan perbedaan tentang perbankan syariah dengan konvensional biar kalian tahu. Terus insya Allah kalian habis denger video aku ya, habis nonton video aku itu kalian bisa hijrah ke bank syariah gitu, terutama yang agama Islam ya, KTP-nya Islam. Aduh, harus banget. Oke, pertama-tama aku mau jelasin tentang apa itu perbankan syariah, biar kalian yang nonton tahu gitu ya, dan dilihat gitu. Oke. Bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah, misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung maghrib. Nah, maghrib ini adalah maisir, gharar, riba, dan zolim. Dan objek yang haram itu tidak diperbolehkan di bank syariah. Terus di bank syariah itu ada pengawasan bank syariah. Nah, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dan aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik itu dilaksanakan oleh OJK. Tentu ya OJK, seperti konvensional juga OJK. Namun di perbankan syariah itu yang ngawasin bukan OJK doang gitu. Ada yang namanya DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional. Di sini MUI bertugas untuk mengawasi tentang keislaman dari bank syariah itu. Nah, terus bank syariah ini kita gitu ya, bank syariah ini berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jadi seluruh transaksi yang ada di bank syariah itu adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau menurut aku kurang aman apa lagi gitu ya di bank syariah itu ya. Kita sebagai agama Islam tentu berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Di bank syariah kita bertransaksi dipedomani oleh Al-Quran dan hadis gitu. Jadi nggak ada alasan kita takut nabung di bank syariah gitu ya. Oke, tadi tuh pengertian tentang bank syariah ya. Semoga kalian itu setidaknya tahu lah ya, kenal gitu ya sama perbankan syariah. Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa kalian harus nabung di perbankan syariah, terutama tentang riba gitu. Kalian tahu riba kan? Riba di bank konvensional itu sangat gede gitu loh. Aku mau jelasin ya dosa-dosa kalau kita ngelakuin riba gitu. Aku ngambil dari hadis ya. Oke, beberapa aja. Kalau aku bacanya sih beberapa aja udah better gitu ya. Ini hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba, jawab beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2273, Ahmad 2 353. Nah, bayangin kita ngelakuin riba, perut kita itu jadi gede sebesar rumah, terus isinya itu ular-ular. Astagfirullah, ngeri nggak itu? Ngeri loh. Terus aku kasih satu lagi nih, dosa riba yang paling ringan itu, tahu apa dosa kan riba tuh ada 73 pintu gitu ya, 70 dosa tingkatan gitu. Yang paling rendah itu, ini kebaca nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Ya, dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti menzinai ibu sendiri. Aduh, bayangin gitu loh. Bayangin kengerian riba itu. Ngeri banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian Islam, ngebaca hadis ini aja, ngedengar hadis ini aja, sebetulnya harusnya udah gemetar gitu ya, harusnya udah gila kali gitu ya, ngeri banget gitu ya, pindah ke bank syariah gitu. Maksudnya ya gitulah pokoknya ya, aku cuma ngasih tahu aja gitu.
Terus kalian udah tahu nih ya, dosanya udah tahu, pengertiannya udah tahu. Sekarang aku kasih tahu kenapa kalian harus menabung di bank syariah. Oke, sekarang kenapa kita harus menabung di bank syariah? Nih, aku kasih beberapa poin ya. Poin pertama itu tidak ada potongan atas tabungan. Nah, di sini yang paling sering dikeluhkan. Aku juga ngeluh sebetulnya waktu nabung di bank konven. Sekarang alhamdulillah udah enggak ya, udah hijrah gitu ya. Di bank konven dulu waktu itu nabung ya, biaya adminnya itu terpotong 15.000 gitu ya, 15.000 per bulan. Kadang aku itu kalau ngelihat saldo ATM tuh ya, kemarin segini kok sekarang jadi berkurang gitu ya, kenapa jadi terpotong gitu ya, terpotong tiba-tiba per bulannya ya, ternyata ada biaya adminnya gitu ya, 15.000 per bulan. Sekarang nih ya, aku kalkulasiin coba 15.000 per bulan nih, berarti itu setahun bisa 180.000 bisa kalian simpan buat beli kaos Jojo gitu ya, warna-warna gitu ya. Kalian bisa dapat 180.000 cuman dapat dari biaya adminnya aja gitu loh. Maksudnya why we choose konven gitu, kenapa nggak pindah ke bank syariah aja gitu yang tidak ada potongan atas tabungannya gitu. Kalian bisa jadinya kalau misalnya nabung di bank syariah kan bisa nge-save 180.000 itu selama per tahun. Terus kan bisa beli baju Jojo warna-warna gitu ya. Terus biaya tarikan di beda ATM-nya juga beda gitu ya, lebih ringan gitu. Kalian kan pasti kan sering gitu ya kalau di kampung-kampung gitu nggak ada ATM yang sama dengan kartu ATM kalian gitu ya. Pasti kalian pakai ATM bersama ya, atau ATM merek lain gitu. Kalau di bank syariah itu ada biaya adminnya tapi lebih ringan gitu, lebih enak lah pokoknya, lebih skui gitu ya, itulah pokoknya. Oke, yang kedua itu kalau misalnya kita nabung di bank syariah itu setorannya minimal sekali. Aku dulu nabung di bank konven itu minimal nabung itu 100.000 gitu. Kalau di bank syariah pas aku pindah itu minimal menabungnya cuma 50.000. Bayangin 50.000 sangat kecil gitu. Jadi orang-orang seluruh kalangan itu ya bisa aja nabung di bank syariah. Orang minimalnya 50.000 gitu ya, 50.000 ya saya rasa nggak terlalu berat lah gitu ya. Ya aku rasa nggak terlalu berat lah gitu ya. Terus yang ketiga, fasilitasnya itu yang bank syariah itu lebih baik gitu. Fasilitas di bank syariah itu udah bagus gitu ya, udah banyak lah gitu ya, nggak kalah lah sama bank konvensional. Dulu dulu orang-orang bilang nabung di bank syariah itu susah gitu ya, fasilitasnya minim gitu ya, ATM susah, jaringan mobile banking atau internet banking susah gitu. Sekarang ya udah bisa lah head to head, toe to toe, mano on mano lah sama bank konvensional gitu. Jadi gak ada alasan kita mau nabung di bank syariah itu takut tidak ada fasilitas. Bagus ini bank syariah, aku ngerasain sendiri gitu. Kalau di bank syariah itu fasilitasnya udah bagus gitu, ATM-nya juga udah banyak. Jadi ya kalau head to head ya sama bank konven ya nggak kalah lah, udah keren. Terus dibagi hasil yang lumayan. Oke, poin selanjutnya yaitu bagi hasil yang lumayan. Nah, kalau di bank konven tuh kalian bisa biasa kenal tuh sistem bunga gitu ya. Kalau di bank syariah itu bukan bunga, tapi bagi hasil gitu. Nanti aku jelasin ya bagi hasil tuh ya. Kalau kita menabung di bank konven, nah dia dapat bunga, tapi sangat kecil gitu. Kalian nggak sadar kan, bunganya itu sangat kecil. Bahkan ada yang bunganya cuma 0% loh, alias nggak ada apa-apa gitu, percuma, cuma dapat dosanya doang kalian, 0% nggak dapat bunga. Iya, udah gitu dipotong biaya admin lagi, ya ampun. Jadi bunga tabungan sekarang ya, kalau di rata-rata itu cuma 0,5%, kurang 1% saja. Kalau bagi hasil itu
Oke, aku jelasin dulu ya bagi hasil ya. Di perbankan syariah itu nggak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya, enggak, karena bunga itu dianggap bagian riba dan haram dalam agama Islam. Ya itu tadi ya yang aku kasih hadisnya, dosanya ngeri banget gitu. Terus perbankan syariah itu pakai bagi hasil ya, atau nisbah ya kalau misalnya bahasa perbankan syariahnya itu nisbah. Nah, mekanisme penghitungan bagi hasil itu kalau menurut ekonomi Islam itu ada dua macam. Yang pertama profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih, atau revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha kita sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya. Nah, perbankan syariah ini melakukan perhitungan bagi hasilnya pakai cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah itu sudah diputuskan. Itu bukan. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, besarnya keuntungan pihak bank itu sama nasabah itu sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi nggak ada kebingungan, cekcok, barang marah-marah, emak-emak datang gitu ya, marah-marah itu nggak ada lagi, karena saat bisnis atau usaha itu dijalankan, pada awal tanda tangan atau akad itu sudah dijelaskan dan sudah deal-dealan gitu. Deal-dealan ya, dealan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah itu memiliki 3 macam akad ya, atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Oke, nanti kalau akadnya nanti deh aku jelasin ya di belakang lah mungkin ya, kalau misalnya nggak kepanjangan videonya. Oke, kira-kira tahu lah ya itu apa hasil sih, itu arti dari bagi hasil lah ya, bagi hasil ya. Terus selanjutnya yang terakhir, poin terakhir itu ada di mana-mana. Nah, kalau dulu ya oke lah, susah, bank syariah itu susah dulu. Susah nemunya, di mana-mana nggak ada, di kota juga jarang. Tapi kalau sekarang bank syariah itu bukan cuman ada di kota besar aja gitu. Coba kalian cek daerah kalian, tempat daerah kalian, pasti ada minimal satu lah bank syariah ya. Di tempat aku juga ya, di kampung aku di Kota Pinang itu ada bank syariah satu, Mandiri Syariah. Walaupun nasabahnya sedikit ya yang di situ ya, tapi masih berdiri kokoh gitu. Jadi nggak ada alasan kita nggak nabung di bank syariah karena cabangnya itu nggak ada gitu ya. Ada, pasti ada gitu. Nah oke, sekarang kalian udah tahu dosanya, udah tahu apa itu perbankan syariah, udah tahu poin-poin kenapa kita harus nabung di bank syariah, keuntungannya, apa itu bagi hasil sudah tahu. Kalian ini yang agamanya Islam, yang KTP-nya Islam itu jangan ada alasan lagi nggak bisa nabung di bank syariah gitu ya, karena ya udah deh, pokoknya itu dikembalikan ke pemahaman masing-masing aja ya. Nanti aku dikisahkan ke ustadz atau ulama lagi. Pokoknya itu terserah pilihan kalian, tapi semoga dengan video ini kalian bisa menarik kesimpulan, terus akhirnya mengambil keputusan untuk pindah ke bank syariah gitu. Nah, sekarang coba kalian cari bank-bank syariah yang ada di kota kalian. Coba kalian datengin, kalian lihat, kalian korek lagi informasi dari situ, terus kalian buktiin sendiri deh bank syariah itu gimana. Kalian tanya-tanya lagi, karena kan mereka lebih tahu gitu ya. Banyak bank syariah, aku nggak sebutin satu-satu, nanti dikira promosi lagi gitu. Pokoknya ya, selamat mencoba lah. Closing statement atau quotes untuk hari ini adalah menjauh dari riba adalah bentuk keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Kaya. Aku Aditya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.